Tadi ada yang panggil-panggil aku di atas, Kak, mencari sosok pendaki pria yang tadi menghadangku. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali di channelnya Tri Aji Kaji Official. Dan untuk video kali ini saya akan menceritakan kisah yang kemarin ya, kisah pendakian kakak beradik Andi dan Yuli ditemani dan diselamatkan pendaki tak kasat mata di Gunung Semeru 2014. Kemarin saya sudah menceritakan part satunya dan sekarang saya akan menceritakan lanjutannya, yaitu part 2-nya. Jadi badaya-badaya yang belum mendengarkan atau yang belum menonton kisahnya, langsung saja nanti saya akan mencantumkan di description link part satunya gitu ya. Jadi nggak usah susah-susah nyari lagi gitu. Langsung aja scroll ke bawah, lihat description, diklik saja linknya langsung menuju part satunya. Oke, dan untuk part 2-nya jangan lama-lama, saya akan menceritakan kisahnya sekarang. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lalu pendaki pria itu memintaku untuk berjalan kembali. Ketika aku berjalan kembali, Kak Andi yang tadi memanggilku ternyata juga mengejarku. Ketika Kak Andi sampai di tempatku, Kak Andi bertanya sambil memegang tanganku. "Kamu mau kemana, Dek?" "Tadi ada yang panggil-panggil aku di atas, Kak," jawabku sambil melihat ke arah Kak Andi. Kak Andi terlihat gugup, lalu Kak Andi mengajakku untuk segera turun. Setelah selesai mengobrol dengan Kak Andi, aku mencari sosok pendaki pria yang tadi menghadangku, tapi sudah tidak ada, entah kemana perginya. Setelah itu kami bergegas turun. Posisi kami masih sama. Kak Andi berjalan di belakangku. Di dalam pandanganku selama perjalanan turun itu masih penuh kabut. Ketika sampai area Jambangan, hari sudah mulai gelap. Dan di situ tiba-tiba aku melihat banyak rumah tapi terlihat samar. Karena waktu itu dalam pandanganku penuh kabut, melihat ini aku penasaran. Karena kemarin pas aku naik tidak ada rumah sama sekali, tapi sekarang ada. Lalu ada salah satu penghuni rumah di situ melambaikan tangan, seolah mengajakku untuk mampir ke rumahnya. Tidak dirasa aku pun berbelok dan berjalan ke arah rumah orang itu. Lalu tiba-tiba Kak Andi menarik tanganku sambil berkata, "Dek, kamu mau kemana?" Tapi aku tidak mendengarkan kata-kata Andi dan tatapanku kosong. Kak Andi memutarbalikkan badanku ke arahnya sambil berkata, "Dek, lihat Kak Andi di sini." Aku menatap Kak Andi dengan tatapan kosong. Lalu Kak Andi menepuk pipiku hingga akhirnya aku tersadar. Ketika aku tersadar, aku menoleh ke arah rumah yang tadi kulihat. Tapi seketika rumahnya menghilang. Melihatku yang sudah merespon Kak Andi, bilang, "Dek, lihat Kak Andi, jangan kebanyakan ngelamun." Di sini Kak Andi semakin merasa kalau ada sesuatu padaku. Lalu Kak Andi mengajakku untuk cepat-cepat berjalan turun, dengan tujuan agar segera sampai di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan pendaki lainnya. Lanjut perjalanan, Kak Andi menggandeng tanganku sepanjang jalan karena takut terjadi apa-apa lagi padaku. Hari sudah mulai gelap dan sampailah kami di area Cemoro Kandang. Sesampai di Cemoro Kandang, aku mendengar ada orang yang meminta tolong dari arah jurang. Spontan aku melepaskan pegangan tangannya Kak Andi dan cepat-cepat berlari ke arah jurang. Melihat itu, Kak Andi juga bergegas lari mengejarku. Tapi larinya Kak Andi kalah cepat. Soalnya waktu itu Kak Andi sedang membawa beban carrier 85L. Ketika aku akan sampai di bibir jurang, tiba-tiba ada seorang yang menyahut tanganku hingga aku terjatuh di bibir jurang. Ternyata yang menyahut tanganku itu adalah Hanafi, pendaki yang aku temui di Kalimati itu. Lalu Hanafi berkata padaku, "Kenapa kamu ke situ? Itu adalah jurang." "Tadi ada suara yang minta tolong di situ," jawabku sambil menunjuk ke arah jurang. "Mulai sekarang abaikan semua suara yang kamu dengar," jawab Hanafi dengan tegas.
Tidak lama kemudian, Kak Andi yang tadi mengejarku sampai di tempatku yang sedang terjatuh. Kak Andi melihatku sedang berbicara sendiri. Kemudian Kak Andi bertanya padaku, "Kamu ngomong sama siapa, Dek?" "Ini sama Mas Hanafi," jawabku menjawab sambil menunjuk ke arah Hanafi. Mendengar jawabanku, seketika itu bulu kuduk Kak Andi berdiri karena tidak melihat orang lain di situ kecuali aku. Dan Kak Andi sudah merasa kalau batinku terbuka. Kemudian Kak Andi merangkul tubuhku sambil menangis melihat keadaanku yang seperti ini. Kak Andi merangkulku sambil berucap, "Mas Hanafi, aku njaluk tulung ngencani melakune dulurku. Senajan aku ora bisa ndeleng sampeyan kanthi meripat wudo." Artinya, "Mas Hanafi, aku minta tolong temenin perjalanan adikku. Meskipun aku tidak bisa melihatmu dengan kasat mata." Lalu Kak Andi membangunkanku dengan mengajakku berjalan lagi. Kali ini kami tidak berdua. Kami ditemani oleh pendaki pria itu sepanjang perjalanan. Tapi Kak Andi tidak bisa melihatnya. Lanjut perjalanan, kali ini Kak Andi berjalan di sebelahku sambil memegang pundakku. Sedangkan pendaki pria itu berjalan di depan kami. Sesampai di orok-orok Ombo, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita berbaju kuning keemasan, layaknya seorang dewi yang turun dari kayangan. Wanita itu terlihat terbang di atas sebelah kiriku. Melihat itu, langkah kakiku terhenti dan mataku tertuju ke arah wanita yang sedang terbang itu. Wanita itu terlihat terbang ke arah bawah. Lalu pendaki pria itu menundukkan kepalaku sambil berkata, Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan." Aku hanya mengangguk. Kak Andi yang berada di sampingku hanya terdiam karena tidak melihat apa-apa. Setelah wanita itu terlihat, aku melangkahkan kaki untuk lanjut berjalan, dan Kak Andi pun ikut berjalan. Sesampai di ujung tanjakan yang biasanya orang menyebutnya adalah tanjakan cinta, aku didatangi oleh 2 orang dayang yang membawa makanan berupa buah-buahan segar. Seakan menyambut kedatangan kami. Melihat kedatangan 2 dayang itu, aku melepaskan tangannya Kak Andi yang tadi memegang pundakku, dan aku akan mengambil makanan dari 2 dayang tersebut. Tapi belum sampai aku memegang makanan itu, tiba-tiba Hanafi menepis tanganku sambil berkata, "Jangan diambil. Kalau kamu menerima makanan itu, kamu akan tinggal di sini dan tidak bisa pulang." Mendengar itu, aku memegang tangannya Kak Andi dan mengabaikan 2 dayang itu, kemudian berjalan turun. Sesampai Ranukumbolo, tiba-tiba aku melihat banyak rumah di antara danau. Danau Ranukumbolo dikelilingi oleh rumah. Sampai di situ Kak Andi merasa lega karena sudah sampai di Ranukumbolo dan bisa bertemu dengan banyak orang. Lalu Kak Andi mendirikan tenda dan berniat bermalam di situ. Dia mendirikan tenda dekat tenda pendaki lain. Setelah tenda sudah berdiri, Kak Andi memintaku untuk masuk dan beristirahat. Malam itu Kak Andi berencana untuk tidak tidur dan menjagaku karena takut terjadi apa-apa takut terjadi apa-apa lagi denganku, sambil sesekali menyebut nama Hanafi. Malam semakin larut karena udara yang sangat dingin. Kak Andi tertidur sambil duduk. Ketika Kak Andi tertidur, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar seperti ada orang yang sedang memanggilku. Aku mengabaikan kakakku dan keluar tenda. Sesampai di luar, aku melihat ada sebuah cahaya yang berwarna kuning kemasan, tepatnya di tengah danau Ranukumbolo. Cahaya itu terlihat banyak sekali dan tanpa disadari aku berjalan menuju ke bibir danau. Ternyata cahaya kemasan itu adalah sekumpulan ikan emas. Tapi tidak lama kemudian ada salah satu dari cahaya itu yang semakin membesar hingga menyilaukan mataku. Di dalam cahaya itu kulihat ada sosok wanita yang mengenakan pakaian berwarna kuning kemasan layaknya seorang ratu dan akan menghampiriku. Ketika wanita itu mendekat, tiba-tiba Hanafi datang dan menutupi pandanganku.
Aku mendengar Hanafi sedang berbicara dengan wanita itu. "Dewi, jangan bawa anak ini. Kalau Dewi menginginkan saudara saya, ikhlas menjadi penggantinya." Setelah kata-kata yang diucapkan Hanafi itu, cahaya kuning keemasan perlahan meredup dan menghilang. Lalu Hanafi menghampiriku dan berucap, "Kamu jangan khawatir, kamu akan pulang dengan selamat." Lalu Hanafi mengajakku untuk kembali ke tenda. Sesampai di depan tenda, Hanafi mengatakan sesuatu untuk terakhir kalinya sebagai tanda pemisah untuk kami berdua. "Kalau ada waktu ke Semeru lagi, jangan lupa mampir ke tempatku dan doakan aku," ucap Hanafi sambil menunjuk ke arah belakang tendaku. Lalu Hanafi memintaku untuk memejamkan mata dan dia mengusap mataku. Setelah aku membuka mata, tiba-tiba Hanafi menghilang dari hadapanku. Aku masuk ke dalam tenda dan membangunkan Kak Andi yang waktu itu tertidur sambil duduk untuk menyuruhnya tidur dengan posisi nyaman. Sebelum tidur, aku merasa antara senang dan sedih. Senang karena aku sudah kembali di kehidupan normal. Sedih karena aku berpisah dengan Hanafi yang sudah menemani perjalanan kami dan membantuku. Pagi pun tiba, kami berdua terbangun. Setelah terbangun, aku sudah tidak seperti kemarin. Aku merasa ceria. Lalu aku mengajak Kak Andi berjalan-jalan ke belakang tenda. Ternyata di situ kami melihat ada sebuah petilasan yang tertulis nama Hanafi dari Jombang. Di situ aku berpikir ternyata sosok pria yang menolongku itu adalah orang yang pernah meninggal di sini. Melihat itu Kak Andi juga kaget. Lalu Kak Andi mengajakku untuk duduk bersila di sebelah petilasan tersebut sambil membaca doa yang ditunjukkan ke Hanafi. Setelah selesai membaca doa, kami berpamitan dan meninggalkan petilasan itu. Kami berdua kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, Kak Andi masak kemudian makan. Waktu itu aku makan sangat lahap. Lalu Kak Andi mencoba memastikan keadaanku, apakah sudah benar-benar normal. "Dek, coba kamu lihat kanan kiri," tanya Kak Andi. "Ada apa, Mas?" jawabku sambil menoleh ke kanan kiri. "Kamu melihat ada sesuatu enggak?" tanya Kak Andi. "Ada banyak orang pendaki, memangnya kenapa?" jawabku sambil meyakinkan Kak Andi kalau aku sudah benar-benar normal. Dan Kak Andi pun yakin kalau aku sudah normal kembali. Setelah selesai makan, Kak Andi mengemasi barang-barangnya dan kami akan berjalan turun. Ketika kami sampai di ujung danau seberang, aku melihat ke arah tempat ngecamp tadi di seberang danau. Di situ aku melihat ada Hanafi yang sedang melambaikan tangannya, seakan mengucapkan selamat tinggal padaku. Aku hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Singkat cerita, selama perjalanan turun dari Ranukumbolo hingga ke pos pendaftaran, aku tidak mengalami gangguan apapun karena mata batinku sudah tertutup dan sesampai di pos pendaftaran kami langsung bergegas pulang. Berjalan pulang, sesampai di Tumpang, Kak Andi mengajakku untuk mampir di masjid untuk sholat. Setelah selesai sholat, Kak Andi bertanya tentang apa yang kulihat selama di Gunung Semeru. Aku menceritakan semua aku lihat dan siapa sosok yang bernama Hanafi itu. Mendengar ceritaku, Kak Andi terharu kemudian meneteskan air mata. Dia merasa punya hutang budi karena sudah membantunya selama perjalanan dan menyelamatkanku. Lalu Kak Andi memintaku untuk mengatakan kejadian ini kepada orang tua karena takut dimarahin. 1 bulan kemudian, aku dan Kak Andi kembali ke Ranukumbolo dengan tujuan ziarah ke petilasan Hanafi. Hanafi adalah orang yang baik, tapi sayangnya pada tahun 2009 lalu dia telah mengembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo, Gunung Semeru. Sekian dan terima kasih. Oke, apa ya? Ini kisahnya kerennya banget gitu dari kisah yang kemarin saya ceritain. Kisah ini yang paling rame, kisah ini yang paling keren. Jadi saya jadi penasaran gitu kan. Kan Hanafi itu dia meninggal di sana tahun 2009 gitu, tepatnya di Ranukumbolo Gunung Semeru itu 2009. Dan
Andi dan Yuli itu dia mendaki tahun 2014, berarti kan selang berapa tahun tuh gitu kan, selang 3 tahunan gitu ya, 3 tahunan kalau nggak salah. Iya benar. Selang 2014 ya, selang 3 tahunan, 3 tahun 4 tahunan mendaki dan mau disesatkan oleh makhluk goib yang berada di Gunung Semeru, langsung diselamatkan oleh Hanafi gitu, Hanafi pendaki yang sudah meninggal di sana. Keren banget ya sih. Jadi penasaran nih, saya akan cari cerita Hanafi di sana meninggalnya kenapa gitu. Nanti saya akan cari kisahnya seperti apa. Mudah-mudahan ada gitu. Kalau misalkan saya nemu, nanti saya akan ceritakan di channel saya gitu kan, biar baraya-baraya dan subscriber Triaji KJ Official juga menemukan jawaban gitu kan, menemukan inti ceritanya kalau Hanafi itu meninggal di sana karena apa, karena sebab akibatnya apa gitu, meninggalnya karena kenapa gitu di sana. Oke lah, mungkin sampai sini dulu gitu kan ceritanya. Part 2 nya udah beres, dan sekali lagi saya memberitahu kepada baraya, untuk baraya yang belum mendengarkan part 1-nya, saya akan mencantumkan linknya nanti di description, oke? Biar nyambung gitu kan ceritanya. Kalau ke part 2 langsung kan ini apa gitu kan, alur ceritanya nggak kena nanti gitu. Jadi harus dari part 1-nya, udah part 1 part 2, dan kisah selanjutnya saya akan mencari dulu kisahnya Kang Hanafi gitu. Mudah-mudahan ada gitu kan ceritanya, awal mulanya ada gitu. Oke, jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya, agar channel Triaji kedepannya lebih maju dan lebih profesional lagi gitu. Jadi untuk kisah sekarang sampai sini dulu, dan saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.